Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Kapita Selekta Pendidikan kelas G yang beranggotakan Rizka Nurhaliza Mahmud, Rizky Hana Anissa, dan M. Ilham Taufiki akan menjelaskan tentang pluralisme, konflik, dan pendidikan agama di Indonesia. Yang pertama, pluralisme merupakan suatu paham yang berorientasi kepada keberagaman yang memiliki berbagai penerapan di dalam banyaknya perbedaan. Contohnya, di dalam berbagai kerangka filosofi agama, moral, hukum, dan politik di mana batas kolektifnya ialah pengakuan atas kemajemukan di depan ketunggalannya. Pluralisme agama adalah suatu paham yang menyatakan kemajemukan dan keragaman agama. Pluralisme adalah suatu gagasan atau pandangan yang mengakui adanya hal-hal yang sifatnya banyak dan berbeda-beda atau heterogen di dalam suatu komunitas masyarakat. Semangat pluralisme sebagai penghargaan atas perbedaan-perbedaan dan heterogenitas merupakan moralitas yang harus dimiliki oleh manusia. Mengingat Indonesia negara yang memiliki banyak pulau, banyak pula memiliki perbedaan baik dari adat istiadat, agama, dan kebudayaan yang membuat semangat pluralisme sangat penting ditanamkan di Indonesia. Pluralisme sebagai sebuah sikap mengakui adanya perbedaan-perbedaan harus diterapkan agar dapat bersikap inklusif di dalam keberagaman. Pandangan Islam terhadap pluralisme yaitu, sebagai agama samawi, Islam memiliki pandangan tersendiri dalam menyikapi pluralisme dan pluralitas. Pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas itu dapat dielaborasi ke dalam dua perspektif. Yang pertama, teologis, dan kedua, sosiologis. Pluralistis agama dalam pandangan Islam masuk ke dalam perspektif teologi Islam tentang agama-agama. Selanjutnya yaitu konflik agama. Konflik agama dapat terjadi karena perbedaan konsep ataupun praktek yang dijalankan oleh pemeluk agama melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Dari situlah awal mula terjadinya konflik. Beberapa kasus yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, dan membakar tempat ibadah. Lalu di sini ada faktor-faktor penyebab konflik. Faktor pertama yaitu klaim kebenaran. Kecenderungan umat beragama berupaya membenarkan ajaran agamanya masing-masing. Lalu yang kedua ada doktrin jihad. Ajaran agama memang doktrin, tetapi agama memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan teks-teks kitab suci dalam agama. Yang terjadi di Indonesia, banyak pihak melegitimasi kekerasan atas nama Tuhan. Padahal kekerasan dari perspektif manapun tidak dibenarkan, terutama Islam yang mendeklarasikan kedamaian sebagai inti ajarannya. Di sini ada beberapa konflik di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus pembongkaran gereja di Aceh, lalu ada kasus Poso di Ambon, lalu ada kasus Sunni Syiah di Jawa Timur, kasus pembangunan GKI di Bogor, dan kasus pembangunan menara masjid di Papua. Yang selanjutnya yaitu pendidikan agama di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki penduduk ratusan juta jiwa. Indonesia juga adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Menurut sebuah perhitungan manusia Muslim Indonesia, ia adalah jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, maka penduduk Muslim di Indonesia dari segi jumlah tidak ada yang menandingi.
Jumlah yang besar tersebut sebenarnya merupakan sumber daya manusia dan kekuatan yang sangat besar bila mampu dioptimalkan peran dan kualitasnya. Untuk selanjutnya yaitu pendidikan agama sebagai solusi konflik keagamaan di Indonesia. Yaitu yang pertama, pendidikan agama diberikan di seluruh jenjang. Yang kedua, pendidikan agama terintegrasi pada setiap tahapan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan agama tidak hanya disampaikan dalam materi pembelajaran yang bersifat kurikuler, akan tetapi juga kokurikuler, ekstrakurikuler, serta melalui budaya akademik.